Bayangkan, sebuah negeri yang membentangkan lanskap, seolah-olah Tuhan sendiri melukisnya dengan penuh emosi. Dari puncak Himalaya yang berselimut salju hingga hamparan gurun Thar yang membara di bawah mentari, India adalah simfoni alam yang tak pernah selesai dimainkan. Jika keindahan adalah sebuah bahasa, maka India adalah mahakarya sastra alam semesta. India adalah sebuah kanvas raksasa dengan lanskap yang dramatis dan memukau. Mulailah perjalanan dari utara, di mana pegunungan Himalaya menjulang megah, menahan awan, dan memeluk angin dingin. Puncak-puncak seperti Kanchenjunga dan Nanda Devi berdiri tegak, menyimpan legenda dan misteri di balik kabutnya. Di musim dingin, lereng-lerengnya berubah menjadi arena putih bersih yang menghipnotis. Tapi, Himalaya bukan sekedar pegunungan. Ia adalah penyangga peradaban dan sumber sungai-sungai suci yang menyuburkan tanah India. Turun ke dataran Gangga, kamu akan menemukan kehidupan yang berkecambah di sepanjang sungai. Sungai Gangga bukan hanya urat nadi geografis, tapi juga spiritual. Matahari terbit di Varanasi dengan cahaya keemasan yang memantul di permukaan air, menciptakan suasana yang hampir magis. Ke arah barat daya, gurun Thar memetar luas di Rajasthan. Di sini, warna-warna pasir berubah sepanjang hari, dari emas muda hingga jingga kemerahan saat senja tiba. Bukit-bukit pasir yang diukir angin dan kafilah unta yang melintas menjadikan lanskap ini seperti lukisan hidup. Meski tandus, gurun ini menyimpan kehidupan dan budaya yang penuh warna. Lalu ada Ghats Barat dan Timur, rangkaian pegunungan tua yang memeluk garis pantai India. Di sela-sela lerengnya yang hijau subur, air terjun seperti Jog dan Dus Dasagar mengalir deras, menyejukkan jiwa yang penat. Hutan hujan tropis di wilayah Kerala dan Karnataka adalah surga bagi flora dan fauna yang tak terhitung jumlahnya. Dan jangan lupakan keajaiban selatan, Kepulauan Andaman dan Nicobar. Pulau-pulau ini adalah rahasia kecil lautan, dengan pantai berpasir putih dan terumbu karang yang penuh warna. Airnya sebening kristal seperti cermin yang memantulkan keindahan dunia bawah laut. India adalah panggung 4 musim yang penuh gairah. Musim dingin membawa embun beku di utara, sementara musim panas melahirkan panas yang membara di dataran tengah. Tapi, apa yang membuat India unik adalah monsun. Saat awan hitam bergulung dari Teluk Benggala dan Laut Arab, bumi India bersiap untuk menyambut hujan yang bagaikan nyanyian kebangkitan. Lanskap berubah drastis, sawah hijau muncul dari tanah tandus, sungai-sungai mengalir deras, dan udara berbau tanah basah yang menyegarkan. Di daerah seperti Kerala, musim hujan adalah pesta untuk indera. Hujan deras yang tiada henti membasahi hutan tropis, membuat dedaunan berkilau dan sungai meluap dengan energi. Sementara di Rajasthan, hujan adalah tamu langka yang datang dengan antusiasme luar biasa, membawa senyuman ke wajah penduduknya. Apa yang membuat alam India begitu istimewa? Ini bukan hanya soal keindahan visual. Ini tentang keberagaman yang menciptakan harmoni. Di satu sisi, kamu bisa berdiri di puncak gunung bersalju. Di sisi lain, kamu bisa menyusuri pantai berpasir lembut. Setiap wilayah memiliki denyut kehidupan yang berbeda. India juga rumah bagi spesies langka seperti harimau Benggala, badak bercula satu, dan gajah Asia.
Cagar alam seperti Sundarbans dan Kaziranga adalah benteng terakhir bagi satwa-satwa ini. Di Ladakh, dataran tinggi yang keras dan sunyi menjadi habitat bagi snow leopard yang misterius. Namun, di balik keindahan ini, India juga mengingatkan kita akan kekuatan alam yang sesungguhnya. Gempa bumi, banjir, dan badai menjadi bagian dari siklus hidup. India adalah pengingat bahwa alam bisa memberikan keajaiban sekaligus menguji batas manusia. Keindahan alam India tidak bisa dipisahkan dari ekspresi budaya yang tumbuh bersamanya. Alam di negeri ini bukan hanya elemen pasif, ia hidup berdampingan dengan tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Hutan-hutan lebat bukan sekedar habitat, mereka adalah rumah bagi mitos dan ritual. Di tengah rimbunnya hutan, Madhya Pradesh, suku-suku seperti Bagia dan Gond hidup selaras dengan alam, memandang pepohonan sebagai penjaga roh leluhur. Gunung-gunung pun bercerita. Di sepanjang Himalaya, berdiri kuil-kuil kuno seperti Kedamat dan Badrinath yang tertutup salju, namun tak pernah kehilangan jejak doa. Bahkan, danau-danau seperti Pangongso dan Dal Lake memiliki kisah spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam diamnya air yang memantulkan langit, ada keyakinan bahwa alam selalu mendengarkan. Jika kamu memandang India hanya dari darat, maka kamu hanya melihat separuh dari keajaibannya. Lautan di sekeliling negeri ini menawarkan pengalaman yang tak kalah menakjubkan. Pantai Goa dengan pasir keemasan dan deburan ombaknya menjadi tempat pelarian bagi mereka yang mencari kebebasan. Sementara pantai Rameswaram dengan airnya yang jernih adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Di timur, perairan Teluk Benggala menyimpan misteri bawah laut yang menggoda penyelam. Kehidupan laut di sekitar kepulauan Lakshadweep adalah tarian warna-warni ikan dan karang, nyaris seperti kanvas hidup di bawah ombak. Di sini, alam bawah laut sama magisnya dengan daratan. Alam India tidak hanya menyajikan keindahan, tetapi juga kebijaksanaan. Pegunungan, sungai, hutan, dan lautan seakan mengajarkan filosofi kehidupan. Dari aliran sungai Brahmaputra yang penuh semangat hingga ketenangan danau di Kashmir, semua memiliki pelajaran bahwa hidup adalah tentang keseimbangan antara pergerakan dan ketenangan. Kamu bisa belajar kesabaran dari pohon-pohon beringin tua di Tamil Nadu, yang akarnya mencengkeram tanah selama ratusan tahun. Kamu bisa memahami keberanian dari pohon-pohon palem di garis pantai Kerala yang tetap tegak meski diterpa angin monsun. Bahkan, gurun pun mengajarkan ketahanan di mana bunga-bunga liar berani mekar meski dalam kondisi paling keras. Pada akhirnya, menjelajahi India adalah seperti membaca kitab kebijaksanaan yang ditulis oleh alam. Setiap sudutnya membawa pesan, setiap panoramanya menawarkan refleksi. India tidak sekedar indah untuk dilihat, tapi juga kaya untuk direnungkan. Karena di negeri ini, keindahan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang apa yang bisa dirasakan oleh jiwa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Salam narasi dunia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.